Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu kunta. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan rahim yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa untuk melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat pada hari yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan, kejahilan menuju zaman yang penuh ilmu, penuh pengetahuan yang telah kita rasakan saat ini, tidak luput dari perjuangan beliau dengan air mata, dengan harta, bahkan dengan darah. Marilah kita senantiasa mengucapkan salawat kepada beliau di setiap waktu, setiap kita mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setidak-tidaknya menjauhi larangannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Karena Allah tidak membebani kita di luar apa yang kita mampu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih bisa diperkenankan sampai detik ini untuk beriman dan membuktikan iman kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita tunaikan. Pada pertemuan kali ini, saya ingin sampaikan khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, bahwasanya Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi bagian dari rukun iman yang harus dan wajib kita imani oleh seluruh umat muslim yang mengaku dirinya beriman. Isi Al-Quran adalah pedoman hidup yang wajib diimani, keseluruhan isinya. Tidak boleh kita tidak mempercayai, apalagi sampai tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ragu saja tidak boleh, sebagaimana dalam surah kedua ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab, tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Dilanjutkan di ayat ketiga, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal yang tidak terlihat, beriman kepada Allah yang tidak terlihat, beriman kepada hari kiamat yang tidak terlihat, beriman kepada surga dan neraka yang tidak terlihat. Maka Al-Quranlah petunjuk bagi mereka.
mukjizat yang diberikan dari rukun iman ini adalah hal sesuatu yang wajib kita imani keseluruhan. Tidak boleh ada bagian dari Al-Quran yang kita ragukan. Misalnya, oh hukum ini tidak cocok untuk negeri kita. Oh ini tidak cocok untuk zaman kita. Bahkan mungkin zaman kita dan budaya kita yang tidak pantas lagi untuk kita laksanakan karena bertentangan dan berlawanan dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu hal yang istimewa. Tidak ada satupun yang bersinggungan dengan Al-Quran, melainkan diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malaikat Jibril. Dialah satu-satunya malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini dimuliakan oleh Allah, diberi gelar Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Itu karena dia adalah seorang malaikat yang menyampaikan sesuatu yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari turunnya Al-Quran dimuliakan oleh Allah, yaitu hari ini, hari Jumat, Sayyidil Ayyam, di mana kita diperintahkan hari ini untuk banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersalawat, karena hari ini adalah merupakan hari diturunkannya Al-Quran. Dimuliakanlah hari ini sampai hari kiamat. Malam turunnya dimuliakan oleh Allah, bahkan diturunkan surah khusus Al-Qadar, surah ke-97 dalam Al-Quran. Dimuliakan oleh Allah setiap tahun, bahkan ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Barang siapa yang beribadah bertepatan dengan Al-Qadar, turunnya Al-Qadar, maka dilipat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Saking mulianya malam turunnya Al-Quran ini. Kemudian yang berikutnya adalah bulan. Bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia sampai akhir zaman. Kenapa dimuliakan? Karena itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Begitu mulianya Al-Quran, apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah 185, pada awal ayat disebutkan Syahru Ramadana zil lazina anzala fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Yang berikutnya adalah manusia yang menerima Al-Quran itu secara langsung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat derajatnya beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang paling mulia, menjadi nabi yang paling mulia, menjadi manusia yang pertama kali masuk surga setelah hari kiamat. Begitu mulianya Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Allah menyampaikan pesannya melalui Rasulullah kepada kita melalui Al-Quran ini. Apakah kita sudah menjalankan hidup sesuai dengan Al-Quran? Tidak banyak kita pahami di negeri kita di sini, karena negara kita bukan negara Islam. Negara kita membedakan antara urusan agama dan urusan negara, sehingga apabila berurusan dengan Al-Quran dengan agama, pikiran kita tidak jauh dari sholat, puasa, sedekah, zakat. Padahal Allah mengatur kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai kita meninggal, semua diatur dalam Al-Quran. Tetapi kita tidak bisa menjalankan semuanya itu, kecuali mungkin secara pribadi kita ingin mendalami Al-Quran itu.
Yang berikutnya adalah tempatnya. Tempat Al-Quran diturunkan di tanah gurun pasir yang kering kerontang. Tidak ada sumber penghidupan. Hanya sebagai singgahnya, tempat singgahnya para kafilah pedagang. Sebagai tempat beribadah. Maka mengapa di situ banyak terdapat berhala-berhala ketika zaman Rasulullah SAW? Karena menjadi tempat beribadahnya para pedagang yang mampir ke sana. Tetapi dengan diturunkannya Al-Quran, negeri itu diangkat derajatnya oleh Allah. Negeri yang mustahil untuk jaya. Negeri yang berada di bawah kekuasaan besar Romawi dan Persia. Persia dengan segala kemegahannya, Romawi dengan imperiumnya. Tidak lebih dari 100 tahun tumbang oleh Al-Quran. Bahkan negeri sekarang yang dirindukan oleh seluruh umat Islam, yang dikunjungi jutaan orang setiap harinya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa itu semua tidak lebih dari Al-Quran yang diturunkan di sana. Orang-orangnya yang jahiliyah. Seluruh kejahatan nomor 1 di sana. Bukan sekedar membunuh dalam permusuhan, tapi membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Bukan lagi minum khamar untuk senang-senang, tapi minuman setiap hari. Zina, lulus semua, tapi semua itu bisa dihilangkan oleh Al-Quran. Setelah turunnya Al-Quran, bahkan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, bahwasanya generasi yang paling mulia adalah generasi zaman turunnya Al-Quran, yaitu para sahabat. Dan setelahnya yaitu tabi'in, dan setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka benar-benar menjalankan aturan-aturan Al-Quran. Moral yang tadinya bobrok menjadi manusia yang mulia yang dikenang sampai dengan hari ini. Di mana kita jauh sekali untuk hari ini meninggalkan aturan-aturan Al-Quran. Hidup sesuka hati kita. Apabila Al-Quran cocok dengan kita, kita ambil. Apabila tidak cocok, kita tidak ambil. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa riba itu haram. Bahkan dosa paling kecil dari riba adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Apa kata kita? Itu kan, kalau untuk usaha bagaimana? Untuk modal bagaimana? Itu kan yang berlaku di negara kita. Mau tak mau kita lakukan. Bahkan kita mengenyampingkan Al-Quran untuk urusan dunia. Sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, kita tinggalkan. Itu yang terjadi pada hari ini. Bukan kita meninggalkan tradisi dan budaya yang bertentangan dengan Al-Quran. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk lebih mendalami dan mempelajari lagi Al-Quran. Mulai dari tahap awal sesuai tuntunan Al-Quran. Yang diturunkan pertama adalah Iqra, yaitu baca. Dengan membaca Al-Quran sudah mendapatkan pahala. Bukan per ayat, bukan per kata, tapi per huruf. Tapi bukan berhenti di situ saja. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu tilawah, yaitu memahami artinya. Bagaimana kita akan menjalani Al-Quran kalau kita tidak pernah berusaha untuk memahami artinya. Bahkan sholat, syarat untuk husuk kita dalam sholat, yang pertama adalah memahami artinya. Jangan-jangan kita sudah 30 tahun, 40 tahun sholat, baca surah itu saja, tapi kita tidak mengerti artinya. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi orang yang mengumpat, tapi kita mengumpat setiap hari ngomongin keburukan orang karena kita tidak mengerti artinya. Tahap ketiga yaitu mengamalkan. Mengamalkan, kita berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sebisa mungkin kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah mulai hari ini. Karena kita tidak tahu batas mana kita akan hidup. Semua kita berjalan menuju kepada ajal kita tanpa kita sadari. Dari subuh sampai siang hari ini kita sudah melalui setengah hari untuk mendekati ajal kita. Kapan kita akan memulainya?
apa yang akan kita katakan kelak di hadapan Allah. Itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil apa yang terkandung dalam khutbah ini. Apabila ada kebaikan, itu adalah dari Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila ada kesalahan, itu adalah dari diri saya pribadi yang tidak lepas daripada khilaf dan kesalahan dan keterbatasan ilmu saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menadahkan tangan untuk berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Apabila ada jamaah masjid ini yang dalam keadaan kesusahan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk keluar dari kesusahan. Yang lagi terlilit hutang, mudah-mudahan cepat mendapatkan rezeki untuk membayar hutangnya. Yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi pahala bagi beliau dan mendapatkan hikmah dari apa yang dialaminya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa ghafir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkurun. Aqimis shalah.